Nikita Mirzani saat ini menjalani masa penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Selama 3 hari berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya, kondisi Nikita Mirzani diungkap oleh Lucinta Luna. Lucinta Luna telah menjenguk sahabatnya itu untuk memastikan keadaannya di dalam rutan. Menurut Lucinta Luna, Nikita Mirzani dalam kondisi baik dan bahkan masih dapat bersikap santai selama menjalani masa tahanan. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani mengaku bersama penghuni tahanan lain disambut baik. Diakui Nikita Mirzani berat badannya diprediksi akan naik selama berada di rutan. Nikita Mirzani juga disebut kerap membagikan makanan yang dibawa oleh para sahabatnya kepada warga binaan lain yang berada satu ruangan. Kebaikan Nikita Mirzani pun disambut baik oleh warga binaan rutan lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tenang aja, Nikita Mirzani itu cuma numpang istirahat doang di tahanan itu. Jadi nanti juga dia akan kembali lagi. Karena banyak banget orang-orang yang ngebantu dia. Berarti Nikita Mirzani itu masih ada hal positifnya, masih ada sisi baiknya. Kalau misalkan Nikita Mirzani tidak ada sisi baiknya, tidak akan ada orang yang membantu dia, tidak akan ada orang yang membela dia. Lu harus terima dong, jangan dikit-dikit buzzer, jangan dikit-dikit ternak kibul, ya kan? Lu harus terima ketika orang membela Nikita Mirzani. Pasti kan udah tahu kan soal Lucinta Luna kemarin yang pergi jengukin Nicky di penjero, terus jadi komenin sama seseorang dia bilang kayak gini, lu lupa ya rumah lu bantuan dari dokter Gladys, dokter muka abu-abu monyet itu, terus diulti lah sama Lucinta Luna. Lu lupa ya? Gue jadi BA nya dia, jadi wajib bayar setahun. Ini gue sampein sama lu ya, sebenarnya gak tau deh gua akun buzzer lu apa akun asli gitu kan, yang jelas ya. Lu lupa berak aja di WC umum bayar 3.000, kencingnya bayar 2.000. Lu mau ke Indomaret, ke Alfamart, ke mall, ke rumah sakit, lu bayar parkiran jing selalu tahu. Malu. Baru kali ini gue ngeliatin orang ditangkap polela, dipakein baju oranye malah senyum-senyum senyum-senyum, rambutnya rapi, cantik, seger tuh. Ya cuma Nikita Mirzani doang, lo bayangin tuh ya, seorang Nikita Mirzani ditangkap polela bukan malah dia tuh kayak punya rencana yang lo lihat ya, lo sekarang boleh senyum, lo sekarang boleh ngelakuin ini, tapi lo lihat nanti dia tuh kayak punya ini, kayak punya apa ya, punya rencana yang terselubung gitu loh. Aduh Niki, tapi tuh gue akuinya manusia emang manusia emang penuh dengan apa ya, rencana yang menggegerkan dunia perselebritian, perskincarean, tau gak lo. Dan yang bikin gue heran sampai detik ini tuh gue mikir dia tuh gak salah. Gue udah sering banget ngeliat artis ditangkap polela atau influencer lah apalah, tapi untuk yang satu ini gue tuh masih mikir nih Nikita Mirzani tuh gak salah gitu loh. Lalu bayangin aja orang tuh kalau udah berurusan sama polela tuh pasti udah nggak akan mikir kemana-mana, tapi dia mah enggak, masih mikir bantuin orang, masih mikir bantuin yang kena musibah tuh. Nikita Mirzani tuh bayangin deh. Cuma Nikita Mirzani tuh yang udah dilaporin sama orang, tapi yang laporin yang stres lo, bayangin tuh. Nggak ada tuh stres-stresnya Nikita mah, masih tebar pesona. Di umur berapa kalian sadar bahwasanya penahanan Nikita Mirzani selama 20 hari ini, yang mana kasusnya dengan Reza Gladys ini bukan yang pertama kalinya. Dari kebetulan tadi itu gua tuh kepo banget ya sama Nikita Mirzani. Katanya dia ini kan hebat ya saat di pengendalian, keren lah. Saya sendiri pun juga lihat gayanya, habis itu dari ekspresinya kayak keren banget lah. Gua juga salut dan menurut aku tuh keren lah secara auranya. Dan saya tuh udah ngikutin Nikita Mirzani itu sejak dari kasus-kasusnya Fadel Loli itu ya guys ya. Dan saya kira itu dia tuh selalu gak pernah tertangkap ya di setiap kasus. Dan saya kira yang kasus dengan Reza Gladys ini
itu baru pertama kali dia ditahan. Dan buat kalian yang ngira ditahan ini penjara, ini bukan guys ya, ini ditahan tuh masih dalam tahap lanjutan sidang. Jadi kita masih belum tahu apakah Nikita Mirzani beneran salah apa enggak. Nah, kalau kalian bingung mengenai kronologi kasusnya, jadi ceritanya katanya Nikita Mirzani itu menjelek-jelekkan brandnya dari Reza Gladys saat live TikTok. Nah, katanya dari timnya Reza Gladys itu mengirimkan WA ke timnya Nikita Mirzani untuk tidak menjelek-jelekkan produknya saat di live TikTok ataupun dimanapun. Akan tetapi katanya si timnya Nikita Mirzani ini malah memeras uang sebanyak 5 miliar. Dan katanya 4 miliar ini sudah dikirim. Aku nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Kalau katanya Nikita Mirzani, uang 4 miliar itu adalah uang endorse. Jadi tidak ada pemerasan sama sekali. Saya pun nggak tahu mengenai hal itu. Tapi di sini gue mau bilang kasus-kasusnya Nikita Mirzani itu ternyata Nikita Mirzani itu kurang lebih sudah pernah ditahan ya. Bukan nggak tahu ini sampai ditangkap apa enggak. Ditahan itu sudah sebanyak 4 kali. Ada media mengatakan 5 kali. Kalau misalkan nanti aku ada yang salah, tolong dikoreksi guys ya. Katanya kasusnya si Nyai yang pertama itu terjadi pada tahun 2012, yakni mengenai penganiayaan Olivia dan juga Beverly Sandy. Di situ kasusnya yang kedua yakni ada penganiayaan dipolatif. Menurut berita yang saya baca, ternyata saat kasus penganiayaan dipolatif ini itu katanya Nyai di penjara selama 6 bulan. Kasusnya yang ketiga ini terjadi pada tahun 2022, yakni kasus pencemaran namanya Dito Mahendra. Kasus pelanggaran UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi saat kasus ini Nikita Mirzani itu dinyatakan bebas, tapi cuma ditahan sebentar saja untuk melakukan sidang. Dan kasus yang terbaru ini yakni tahun 2025, yakni sama si Reza Gladys. Dan fakta uniknya ya guys ya, yang kasusnya 2025 ini ternyata anaknya Loli itu mendukung ibunya. Jadi si Loli ini katanya itu membuat surat yang dikirim ke kepolisian untuk dibebaskan ibunya, yakni si Nikita Mirzani. Wah keren sih, kemarin habis tengkar sekarang baikan, kucop. Kalau menurut kamu bagaimana guys mengenai kasusnya si Nikita Mirzani dengan Reza Gladys ini? Kira-kira siapa yang akan benar dan siapa yang akan disalahkan di kasus ini? Kita bareng tulis di kolom komentar. Saya ingin membahas tentang Nikita Mirzani. Dia tampak biasa-biasa saja saat menggunakan baju orange. Bahkan dia kelihatan cantik dengan baju orange itu. Nikita Mirzani tertawa begitu luar biasa, seperti tidak ada masalah apa-apa. Kalau saya jadi Nikita Mirzani, mungkin saya akan melakukan hal yang serupa. Tidak perlu takut saat kita ditahan. Belum tentu juga kita betul-betul salah dalam kasus ini loh ya. Coba bayangkan guys, ada seseorang yang ingin membuat Nikita Mirzani tutup mulut dengan membayar 4 miliar. 4 miliar loh guys, bukan uang yang besar. Ingat bahwa 1 miliar itu 1000 juta. Kemudian ini 4 miliar, 4.000 juta. Apa yang membuat si pemberi uang ini mau memberikan uang sebanyak itu untuk tutup mulut Nikita Mirzani? Terkadang nilai rumah kita pun tidak sebesar 4 miliar, tapi ini diberikan secara cuma-cuma untuk tutup mulut. Ada apa guys? Ada apa dengan produk yang dia takut direview oleh Nikita Mirzani? Apa isi produknya itu? Mercury, hidroquinone, ataukah isi yang lain? Ini loh yang harus kita coba mengerti. Kita coba pahami bahwa Nikita Mirzani tidak pernah bertemu dengan dokter ini. Yang kita harus pikirkan, kenapa dokter ini mau menyuap Nikita Mirzani. Perkara Nikita Mirzani mau bilang 10M, 15M, 20M, saya rasa itu hanya gertakan saja ya, atau hanya iseng-iseng ngomong gitu loh. Tapi yang kita perlu teliti adalah ada apa dengan isi produk yang dipermasalahkan. Ini yang polisi harus jeli, penyidik harus jeli, dan di sini harus berani memeriksa apa dari kandungan yang ada dalam kosmetik tersebut.
Mungkin kita tidak percaya dengan oknum yang ada di BPOM, tapi saya yakin dengan kejadian-kejadian ini BPOM juga hati-hati. Dengan kejadian ini polisi juga harus hati-hati. Mungkin bagi Nikita Mirzani tidak masalah dia dipanggil, tidak masalah dia ditahan selama 20 hari. Tetapi di situ ada peluang bahwa produk tersebut akan diperiksa dengan detail. Di mana ada orang yang selalu merekam percakapan seorang dengan orang lain, khususnya dirinya dengan orang lain, jika tujuannya tidak untuk menjebak. Kalau orang baik, orang tulus, tidak akan melakukan percakapan yang direkam. Oke guys, kita berpikir sederhana saja, namun kita tahu makna dari senyum Nikita Mirzani.